Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah join di Zoom kedua kali ini. Adapun materi yang sudah disampaikan oleh kelompok presentasi tadi berkaitan dengan risiko strategis. Tadi sudah panjang kali lebar, sudah dijelaskan berkaitan hal tersebut. Namun sebenarnya yang paling penting sebenarnya buat apa sih risiko strategis tersebut? Nah, baik di sini akan Bapak tambahkan sedikit. Semoga dapat memperkaya materi kita pada kali ini. Dan pastikan pada saat membuat makalah kerapian makalah itu menjadi hal yang mutlak berkaitan dengan spasi, kemudian juga nata kanan, nata kiri, dan sebagainya macam itu. Dilihat lagi makalahnya nanti. Oke, Bapak akan share screen dulu. Nah, semoga terlihat di situ. Sebenarnya materi kita pada kali ini berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang lain. Mata kuliahnya apa sih Pak? Mata kuliahnya itu manajemen strategi. Nanti tidak tahu apakah kalian sudah mendapatkan mata kuliah ini atau belum. Tapi pada dasarnya itu yang akan dipelajari nanti. Tapi fokus utama kita pada mata kuliah ini berkaitan dengan risikonya. Apa sih yang terjadi Pak kalau misalnya tidak sesuai strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, itulah namanya itu risiko manajemen strategi namanya. Tapi skop pembelajarannya emang ada sendiri yaitu manajemen strategi. Yang khusus dia itu membicarakan berkaitan dengan strategi-strategi perusahaan. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian pengertian dulu. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan pengertian. Di sini menurut Fred R. David 2004, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian menurut Hussein Umar 99, manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, formulating, penerapan, implementing, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Kemudian menurut Pierce dan Robinson 97, dikatakan bahwa manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Ini menurut pengertian beberapa ahli ya. Dan dapat digarisbawahi sebenarnya manajemen strategik itu dilakukan untuk perumusan dalam mencapai tujuan tertentu. Itu sebenarnya manajemen strategik. Kemudian apa sih manfaatnya? Tadi sudah jelaskan ada di slide. Manfaat manajemen strategik ini, pemahaman yang lebih jelas atas visi strategis perusahaan. Makanya kalau kita misalnya pada saat awal-awal rekrutmen biasanya, kita harus mengetahui sebenarnya visi misi perusahaan yang akan kita lamar itu apa sih sebenarnya. Agar kiranya satu tujuan gitu. Jangan sampai kita ini hanya berpatokan pada oh aku kerja cuma kerja. Enggak, kita kerja ini sebagai dasar untuk membantu visi jangka panjang dari sebuah perusahaan. Itu kira-kira. Dan yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Nah, ini beberapa hal sebenarnya skop dari manajemen strategi ini. Pertama, melihat sejauh mana strategi yang diambil. Kemudian yang kedua, imbasnya bagaimana perusahaan itu bisa merespon perubahan dari lingkungannya sendiri. Itu. Nah, ini sejarahnya nggak usah ya, kalau masalah sejarah ini nanti akan kalian pelajari pada mata kuliah tersendiri, karena itu bukan skop kita di situ. Lanjut kepada slide berikutnya, ya kan? Slide berikutnya, coba. Oke, sudah terlihat di situ ya. Nah, di sini sebenarnya kata kunci dari manajemen, prinsip dasar manajemen itu di sini dari Kaplan dan Norton Harvard University. If you cannot measure it, you can
manage it. Jika kamu tidak bisa mengukur itu, kamu itu tidak bisa untuk mengaturnya. Mengukur. Nah, kalau kita tidak bisa mengukur, sudah kita tidak bisa akan mengatur. Itu prinsip dasarnya. Kemudian ini berbagai macam nilai-nilai yang harus kita pahami berkaitan dengan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Kalau aset berwujud atau tangible asset ini kurang 25% kali. Itu berkaitan dengan finansial dan physical capital. Nah, yang paling banyak itu biasanya itu ada di aset tidak berwujud. Lebih daripada 75% berkaitan dengan intelektual capital. Bisa modal informasi, kemudian organisasi, dan SDM di sini, human capital itu yang paling banyak. Nah, ini beberapa intangible asset tadi, perbedaan antara tangible asset dan intangible asset. Kalau kita lihat dari segitiga ini, ya kan? Dari segitiga tersebut memiliki dua hal sebenarnya. Kalau dia tangible asset ini dia hanya berpacu kepada kas, ya kan, berkaitan dengan aset, kemudian utang piutang, pokoknya yang kita pelajari lah, aset dan likuiditas, kemudian aset uang menjadi kas. Kemudian kalau misalnya intangible asset ini seperti ini yang kita di SDM dan sumber daya informasi, SDI, kemudian juga modal organisasi sebagai macamnya. Nah, kemudian selanjutnya pentingkah strategi itu sebenarnya? Nah, kita harus tahu dulu kan sebenarnya strategi itu apa sih sebenarnya. Performing different activities from rival, ya kan? Kinerja yang berbeda, aktivitas kinerja yang berbeda dari pesaing kita. Berarti strategi itu. Atau performing similar activities in different ways. Kinerja aktivitas yang sama, ya kan? Pada jalan yang berbeda. Nah, itu sebenarnya menurut Porter, strategi guru from Harvard University. Jadi dua pilihan nih, ya kan? Aktivitas yang berbeda dari pesaing atau aktivitasnya sama tetapi caranya yang berbeda. Nah, itu sebenarnya dinamakan strategi. Ya kan? Ini, if I do this, then I will get this. Jika saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan. Nah, itu kira-kira. Nah, mengapa manajemen harus memahami strategi sebenarnya? Nih, gimana cara ngapusnya? Nah, strategy is the language of organization. Strategi must be everyone's job. Dia tidak dapat menyelaraskan peran divisi dan inisiatifnya tanpa memahami bahasa strategi, SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Jadi sebenarnya setiap divisi yang ada di perusahaan tersebut harus seirama mereka, agar komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan, kemudian juga dalam hal ini komisaris atau mereka yang memiliki kepentingan di dalamnya bisa sejalan. Tidak mungkin kalau misalnya strategi itu hanya diemban oleh pimpinan saja. Makanya itu perlunya kerjasama di antara berbagai macam pihak. SDM, keuangan, produksi, pemasaran, dan sebagainya macamnya. Kemudian selanjutnya, nah ini ruang lingkupnya di sini. Manajemen strategi. Oke, banyak sebenarnya kalau berkaitan dengan manajemen strategi ini. Nah, tapi konsentrasi kita bagaimana sih? Bagaimana cara menghindari terkait strategi tersebut. Kalau misalnya mau fokus, emang ada mata kuliah tersendiri sebenarnya berkaitan dengan manajemen strategi. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh kasus, nah ini kan belum dijelaskan oleh kelompok presentasi berkaitan dengan studi kasus sebenarnya. Sebenarnya penting juga studi kasus itu. Ya. Kalau kita nantilah, misalnya kalian ketemu sama mata kuliah manajemen strategi, di sana banyak sekali studi kasus yang disuguhkan berkaitan dengan strategi-strategi setiap perusahaan. Ya kan? Kenapa setiap perusahaan itu sampai sekarang, misalnya perusahaan yang besar,
masih ada. Strategi apa sih mereka lakukan? Nah, itulah sebenarnya manajemen strategi sebenarnya. Manajemen strategi itu erat kaitannya dengan taktik yang mereka lakukan. Apakah taktiknya itu menyerang, apakah bertahan, atau serangan balik, dan sebagainya macamnya. Itu timing itu harus pas. Keputusan-keputusan yang salah diambil, seharusnya dia itu bertahan. Tiba-tiba dia menyerang. Itu akan mengalami resiko yang namanya itu resiko manajemen strategi. Itu yang kita pelajari sekarang sebenarnya itu. Dan tolak ukur itu ada. Tolak ukurnya itu ada juga di slide ini kayaknya di kelompok presentasi ini ada tolak ukurnya kapan resiko strategis tersebut dikatakan tinggi, kapan dikatakan rendah, itu ada sebenarnya. Ada perhitungannya. Kalau ingin mengetahuinya nanti lihatlah videonya. Sudah Bapak share di di YouTube, nanti bisa dilihat berkaitan dengan manajemen strategi tadi. Itu kira-kira. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo silakan yang ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Oke, berarti ada tugas berarti. Oke, kalau nggak ada tugas, biar lebih paham lagi ya. Tugasnya tolong cari studi kasus berkaitan dengan resiko manajemen strategi. Pertama, case-nya dulu. Kedua, bagaimana cara mengukur resiko manajemen strategis tersebut. Itu kira-kira ya. Cari contoh kasus. Tugas individu. Nanti dikumpul seperti biasa. Oke, bisa dimengerti ya? Ulangi lagi Pak, sekali lagi. Ulangi lagi. Ntar apa? Tulis aja di room chat aja. Nah, sudah. Itu. Konsentrasikan kepada risikonya, risiko manajemen strategiknya. Karena itu fokus kita. Sudah dibaca room chat-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, siap. Seperti itu saja sudah Bapak screenshot tanpa kalian sadari. Terima kasih atas partisipasinya. Tidak perlu untuk pose kemayu lagi di depan kamera karena paparazzi itu emang lebih sadis. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.